Oke, baik Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini ada Pak Fajar juga, cuman mungkin kayak seperti masih rakor guru pendamping. Nggak apa-apa, kita sembari aja. Pak Fajar, bisa kita mulai Pak Fajar ya? Baik Pak Taufik, Pak Fajar lagi konsen ke sana sepertinya. Baik, silakan Pak Taufik mulai praktek pembelajarannya di sekolah Bapak. Silakan Pak Taufik, waktu dan kesempatan saya berikan. Udah, apa? Oh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil hadir. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat dan itu sesuatu yang kita harapkan. Karena itu merupakan kalau kita untuk sehari-hari dalam menjalankan segala aktivitas. Selain nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehatlah yang modal utama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian cek dulu, perhatikan meja kalian. Mungkin ada sampah yang berserakan. Silakan cek. Perhatikan lingkungan sekitar masing-masingnya. Selanjutnya sudah tapi semua. Ya. Selanjutnya kita berdoa dulu. Silakan doa dipimpin oleh baik. Untuk memulai kegiatan berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk lebih berkahnya, lebih nikmatnya kegiatan kesempatan siang hari ini, kita membacakan Asmaul Husna. Bagi yang belum hafal silakan buka dulu catatannya dan baca bareng Asmaul Husna. Silakan yang belum hafal buka saja di internet. Ya, silakan kalau memang belum hafal. Sudah hafal semua? Kalau saja yang belum hafal cari dulu. Siap? Siap. Tangan. Mulai. Bibir. Semua dulu ya. Suaranya keluar. Ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Rahman ya Mutakabbir ya Qadir ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Qadir
ya basir, ya Rahman, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, Ali, ya Kabir, ya Mukim, ya Mukim, ya Hasib, ya Jalil, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Habib, ya Musi, ya Mubin, ya Mu'in, ya Mu'in, ya Mubin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Qadir, ya Matin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Mu'min, ya Rahman, ya Rahman, ya Malikul Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Munsif, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Akbar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Hadi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih bacaannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkah kita yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik, patutnya kita berlestari untuk mengisi salah satunya dan juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Sofi ya. Pilihannya mungkin lagu Indonesia Raya. Boleh Putri atau Putri silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan memberi hadiran. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya ambil dulu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang dokumen transaksi. Minggu lalu kita sudah membahas macam-macam dokumen transaksi. Ada faktur, akuntan, nota debit. Kalau gimana? Garansi, apa lagi? Bukti kas. Masih ada yang lain? Yang ingat? Selain yang sudah enggak? Masih ingat ya? Bukti kas keluar. Ya, itu contoh-contoh dari dokumen transaksi yang sudah kalian atau sudah bersama-sama kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, minggu lalu ya. Nah, pada pertemuan tersebut kalian baru mengenal tentang fungsi dan macam-macamnya. Ya, minggu ini atau pertemuan kali ini untuk AD-nya masih sama kayak minggu lalu, kemudian indikator bahwa pertama tiga-tiganya memeriksa format bukti transaksi internal dan eksternal, kemudian 334-nya memberi format bukti transaksi internal dan eksternal, dan tiga-tiganya membuat format bukti transaksi internal dan eksternal. Itu jadi untuk tujuannya kalian hari ini, tujuan belajar hari ini pertama memeriksa format bukti transaksi. Nanti saya kasihkan materinya, kemudian nanti kalian memilih format bukti transaksi dan yang terakhir membuat format dari bukti transaksi. Ya, itu jadi yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini. Nah, bukti transaksi ini di keseharian kalian tentunya sudah pernah melihat bahkan itu memegang menerima ketika terjadi transaksi baik itu di toko, di market ataupun di pasar yang tradisional mungkin ada kalian temukan bukan transaksi. Sebenarnya mungkin ketika kalian membeli sepatu, ya pasti kalian akan mendapatkan sebuah bukti loh. Ya, itu namanya nota. Tanya ketika kalian membeli sepatu ataupun maju, ya kalian akan mendapatkan sebuah bukti.
Nah itu adalah salah satu bukti transaksi. Bukti transaksi. Tapi pernah melihat bukti transaksi? Pernah yang seperti apa? Berapa? Kalau di bank seperti ya di bank ada cek, ya betul. Di bank ada cek itu pun bukti transaksi itu juga ya. Itu bukti transaksi. Ada yang sudah pernah membuat formatnya? Saya kira belum ya? Atau sudah? Belum pernah membuat bukti transaksi. Nah hari inilah kita hari ini akan membuat bagaimana cara membuat kwitansi, bagaimana cara membuat nanti nota kontan dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini saya akan membuat itu. Saya akan dulu. Dan nanti pun memakai ini ya, pasti. Bentar saya kasih gambaran ya. Tentang dokumen transaksi ataupun yang ini. Jelas ini saya sampaikan tadi kompetisi indikator yang saya sampaikan di materi kali ini ya, format buktiran, format kwitansi, pemakai sampai terakhir format bukti kas kedua, dan itu materinya kalian tinggal klik di link yang di bawah. Materinya sudah nampak di sana, sudah lengkap untuk materinya. Ya, itu gambaran materi. Yang mana materi ini sebenarnya minggu lalu untuk pengertian dan fungsinya sudah kita bahas ya, pengertian dan fungsi-fungsi. Sebelum kalian lanjutkan ke materi, silakan berkelompok 2 orang atau 3 orang untuk membahas format-format dari bukti transaksi. Ya, silakan berkelompok 2 orang untuk nantinya berdiskusi. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan saya kasih nilai tentunya. Ya, pertama ada nilai kelompok dan nilai individunya. Ya, untuk kelompok itu prakteknya nanti nilai kelompok. Bagaimana kalian berdiskusinya? Saya nanti pantau diskusi kalian. Dan diskusi jalan diskusi seperti apa, keaktifan kalian seperti apa, dan juga nanti di akhir ada tes individunya. Itu saya berikan tesnya dalam bentuk pilihan ganda objektif, itu memakai Google Formulir, Google Form. Nanti kalian akan berkelompok ya, kelompoknya 2 orang ataupun 3 orang.
Kemudian waktu kita tidak begitu panjang, ya, kita ada waktu sekitar 40 menit ke depan yang berdiskusi dan untuk apa mempresentasikan. Silahkan yang langkah pertama adalah kalian waktu 40 menit ini dibagi dua. Silahkan dibuatkan jadwal kegiatannya. Maksudnya gini, untuk kalian diskusi berapa menit, kesepakatan berapa menit diskusinya, silahkan tuliskan oleh masing-masing kelompok. Dan nanti untuk pembagian presentasinya berapa menit. Ya, silakan tentukan dulu mau berapa menit diskusinya. Diskusinya berapa menit? 15. Cukup 10 menit nggak? 10 menit. Ya, 10 menit diskusi. Kemudian kalian mempresentasikan masing-masing kelompok selama 30 menit. Cukup ya? Cukup. Kalian diskusinya 10 menit. Ya, kemudian nanti baru presentasi perwakilannya ke depan presentasi. Ya, nanti kalau yang lain menerima, yang bertanya, menyanggah, kemudian menambahkan boleh. Ya, nanti perwakilannya saja sebagai panduan diskusi. Saya bagikan delta PD-nya kelompok 1 ya. Delta PD-nya ini adalah panduan kalian untuk mendiskusikan materi ini. Kalian di situ di bagian X ya, di situ membuatkan bukti transaksi. Materinya, baik itu boleh tadi di link yang itu, linknya ataupun yang membutuhkan buku paket itu ada. Sudah saya sebarkan barusan ya paketnya. Ya, silakan tinggal dibuka. Silakan tanya dulu. Paham? Tugasnya paham? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti nanti kita di mulai lagi ya. Mulai lagi siap-siap berkelompok untuk menampilkan presentasi. Kalau tidak pertanyaan, silakan mulai untuk berdiskusi. Ya, mulai kalian sebelum lupa saya, kalian membuatkan slide PowerPoint-nya ya. Selain PowerPoint untuk presentasi ataupun mau lebih kreatif misalkan membuat video silakan. Selain PowerPoint dibuatkan videonya misalkan ya, boleh tuh. Tetap dimulai, silakan taruh dulu bedanya. Silakan dibuatkan untuk bahan presentasi ya. Ya, bagaimana? Itu satu saja. Ya, saya satu saja berkelompok. Ya. Bagaimana? Saya paham? Ada. Dari tidak ada yang sulit untuk hal yang seperti ini. Saya sudah punya bekal minggu lalu ya. Tinggal lihat contoh dan buatkan formatnya. Jangan lupa nanti saat presentasi kalian jelaskan format tersebut. Nanti yang sudah itu via email ya. Kalau via bisnis takutnya banyak terus. Jadi via email. Apa? Tidak ada internetnya.
Bisa ke server ya? Jangan server kan? Bisa. Ini server boleh. Nanti ambil di sini. Dia mana? Biasanya di mana kalian ribet? Masa bro? Hah? Network mana tuh? Ini, terus ini pakai ini. Network terus. Ini ya, silakan di sini aja. Nah, yang sudah nanti di rumah di situ supaya mudah. Bagaimana? Ini bikin duplikat ada ya? Ini mungkin amat upload. Jadi biar mudah kalian buatan di Excel nanti di apa? Pro masukin ke slide ya. Biar lebih mudah maksudnya. Atau kolom-kolom. Kumpulannya bukan 15 paling 12 adalah paling kelompok tadi ada 12 mana? Paling 12 di sini cuma ada. Coba cek. Sekarang digunakan waktunya sebaik mungkin ya. Yang ada digunakan sebaik mungkin biar hasilnya optimal. Ini materi pun kurang paham boleh tanyakan lagi. Supaya 12-nya nggak ada kan? Dipanggil, dipanggil mas. Ya. Kesulitan tidak ada.
5 menit lagi ya. Mudah-mudahan selesai. 5 menit lagi. Udah Pak, udah. Jadi masukin ke publik Pak. Ada yang sudah kirim? Ya, Pak. Ya. Ada yang sudah kirim oleh? Nah. Di apa publik? Di publik. Ini. Tanggal 16 belum kirim ya? Ya. Dua orang ya? Dua kelompok maksudnya. Sama nota debit sudah. Nota debit. Di mana? Itu di bawah. Ini. Ya. Ya. Kita ayo. Tadi. Apa? Nota debit. Ada aku ya. Yang mengirim. Ada yang kirim nggak? Kirimnya? Ada. Ada apa ya? Tapi di sekirian seperti apa yang kamu? Di sekirian. Oh ini. Apa itu ya? Di luar tuh, Pak. Kemudian ya, kemudian waktu sisa untuk apa? Diskusi kalian. Nanti akan mendapat untuk yang presentasi. Tidak perlu berurut ya apa kita sambil bertanya. Maksudnya mau waktu dulu silakan, mau yang apa, mau yang kwitansi juga boleh.
nota debit juga boleh sedang. Oke, baiklah kita mulai saja. Saya kira sudah selesai semua, sudah kirim. Nanti sambil menunggu yang lain kirim. Ya, kita mulai saja untuk presentasinya. Yang lain jangan lupa simak. Siapa satu pertanyaan, minimal satu pertanyaan. Ya, untuk apa? Yang tampil disiapkan satu pertanyaan. Silakan yang pertama dulu. Mau satu tunjuk atau yang tunjuk diri? Mau satu tunjuk? Atau mau secara rela, secara sukarela tampil duluan? Oh, saya aja dulu. Silakan. Gimana? Angkat dulu aja. Yang bukan untuk hidup diri dong. Menuju orang. Silakan. Siapa dulu? Boleh. Dan itu ada kwitansi yang pertama tuh ada kelompok 3. Kwitansi dulu ayo. Nota debit silakan, mau faktur juga silakan. Siapa kwitansi? Enggak. Silakan enggak? Boleh. Mau 2 orang Pak boleh. Dua-duanya. Silakan. Prestasi boleh dibuka ya, maskernya ketika berbicara boleh dibuka. Silakan. Yang lain simak ya. Ya. Yang lain simak, kemudian yang lain simak. Persiapan juga apa yang pertanyaan jika memang tidak paham. Jika sudah paham baru saya tanya. Kelompok 1 akan membahas tentang kwitansi. Lihat sana. Ini pegangnya langsung di sana. Simak, jangan ngobrol yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar dan di sebelah kiri saya Angga Gustian. Di sini kami akan menjelaskan tentang tentang bukti transaksi, yaitu akan dijelaskan tentang oleh Angga. Untuk kwitansi sendiri adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya dokumen ini ditandatangani oleh penjual. Dan berikut adalah contoh gambar dari kwitansi. Untuk pengisiannya, kolom nomor itu diisi kwitansi keberapa dikeluarkan, lalu kolom diterima dari, yaitu nama dari pemberi uang itu sendiri, dan kolom uang sebanyak itu diisi jumlah total uang yang diberikan, tapi dengan huruf, bukan dengan angka. Dan guna pembayaran, yaitu untuk apa pembayaran itu dilakukan, dan kolom terbilang yaitu pengisian uang secara angka. Dan di sebelah sini, di sebelah terbilang rupiah itu diisi oleh tanda tangan di penerima. Demikian dari kami. Bila ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Saya yang bertanya dulu. Silakan. Oh, ini bertanya diri ya, silakan. Izin bertanya, kalau untuk kwitansi sendiri biasanya dipergunakannya dalam rangka seperti penjualan seperti apa biasanya? Kalau penjualan sendiri itu mungkin bagaimana pokoknya kan ada yang memakai faktur dan lain sebagainya.
Kalau misalkan kwitansi biasanya itu pembayaran seperti di sekolah atau di suatu instansi tertentu. Oh, Cukup. ada yang lain mungkin? Ya ada. Baik, kalau begitu saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, untuk pertama proses sudah membahas terkait Kwitansi. sudah sangat jelas ya bagaimana cara membuat format dari kwitansi tersebut dan juga isinya apa saja yang ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa dulu nih? Kwitansi sudah, siapa dulu yang mau tampil? Kelompok 3. Silakan. Yang 3. Berapa kelompok dua ya? Berapa tentang Faktor. faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatita, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang salah satu bukti transaksi yaitu faktur. Faktur adalah rincian pengiriman barang yang terdapat daftar barang, harga barang, dan hal lain yang terkait dengan pembayaran yang proses pembayarannya secara kredit. Nah, di sini teman-teman ada gambar contoh format faktur di mana ada beberapa bagian, di antaranya ada bisa dilihat ada nama perusahaan sama alamat perusahaan dan dibeli dari siapa atau dari toko atau dari PT apa. Nah, di sana ada nomor faktur. Nomor faktur juga diisi dengan sesuai urutan nomor faktur yang keluar. Terus ada tanggal faktur. Di sana ada barang atau bisa diisi dengan kode barangnya saja. Nah, keterangan seperti apa, barangnya berupa apa, itu seperti contoh yang diketok ada papan. Nah, terus di sana ada TTS atau jumlah barangnya, terus harga satuannya. Harga satuannya Rp400.000 dan jumlahnya. Nah, untuk di faktur sendiri, kalau subtotal itu harus dijumlahkan untuk semuanya. Seperti jumlahnya itu 28 juta, berarti 400 dikali dengan jumlah per uang dari barang tersebut. Nah, itu dikalikan dengan 70 bahan barang dikali dengan Rp400.000. Nah, ada keterangannya apabila ada memiliki tambahan barang atau barang yang reject. Nah, terus di sebelah situ ada biaya antar. Kalau misalkan mau diambil antar lokasi, biasanya suka ada biaya tambahan total serta pembayaran. Nah, untuk di bagian bawahnya itu diisi yang pertama oleh pembeli, yang kedua diisi oleh yang apabila barangnya ingin diantar. Nah, yang selanjutnya itu lokasi ya. Nah, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin saya tutup. Sudah paham semua? Tidak ada? Tidak ada yang menanggapi? Maksud Anda? Apa lain? Tentang faktur. Jelas?
Ya. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 4 itu bertanya, Ya. kan pada faktur itu proses pembayaran dengan cara kredit. Ya. Untuk kreditnya itu dijangka yang dikasih jangka waktu apa ini? Oke, untuk masalah pembayaran biasanya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, di mana biasanya kita seperti cicilan wartawan. Nah, itu ada jangka waktunya. Biasanya kita per bulan satu kali atau misalkan bisa dilunasi secara langsung. Nah, ya, kesepakatannya dari kedua belah pihak, di mana ada pembeli dan juga yang menjual barang atau produk. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau tutup silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, terima kasih kelompok dua yang sudah memaparkan terkait faktur, terkait format, faktur bagaimana formatnya dan bagaimana cara mengisinya. Ya, sudah sangat jelas. Ya, terima kasih juga yang sudah bertanya. Oke, selanjutnya kelompok tiga yang kita bahas tentang kalau tidak maka silakan kelompok tiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dan sebelah saya Ida Sofi. Oke, mungkin sepertinya kami di sini kami akan mempresentasikan bukti transaksi tentang nota kontrak. Pengertian nota kontrak adalah suatu dokumen atau bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontrak dibuat menjadi barang rangkap. Selanjutnya, hal atau informasi yang ada dalam nota kontrak. Yang pertama, nama barang. Yang kedua, jumlah barang. Yang ketiga, harga satuan. Yang keempat, jumlah harga satuan. Yang kelima, total jumlah secara keseluruhan. Selanjutnya, di sana ada contoh beberapa nota kontrak. Kalian lihat, di sana saya diisikan nama perusahaan dan alamatnya. Untuk nomor bisa di nomor itu diisi keluarnya bukti transaksi nota kontrak tersebut. Di bawahnya ada tanggal transaksi diisi dengan tanggal transaksi. Oke, dan di sana ada nomor, nama barang, jumlah, harga satuan dan total. Ini kita contoh gambar nota kontrak. Misalnya sekian dari kami untuk kalian, apakah ada sanggahan atau tambahan untuk silakan. Izin bertanya, untuk nota kontrak sendiri kan dibuat dua rangkap. Nah, fungsi dari itu seperti apa ya? Oke, untuk rangkap tersebut berikan pada penjual satu, untuk yang menjual satu itu untuk arsip. Kalau untuk yang menjual ada yang bertanya lagi? Ada lagi? Tidak ada. Mewakili satu aja, silakan tutup kalau sudah. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut ke pemaparan dari bentuknya dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 tentang mematara debit silakan untuk mematara debitnya. Mulai simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 4, nama besar, saya tidak. Di sini kami akan membicarakan tentang debit. Jadi maka debit adalah suatu dokumen yang menjadi bukti adanya pengurangan utang usaha dikarenakan adanya pengembalian barang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Nah, ini ditentukan, ini dikirim oleh pembeli kepada penjual sekaligus pengembalian barang. Di sini ada contoh nota debit. Nah, di dalam nota debit ini ada beberapa kolom. Yang pertama, yang di atas itu merupakan objek, yaitu diisi dengan nama perusahaan dan alamat perusahaan yang memberikan tersebut. Kemudian ada kolom nomor. Nomor itu diisi oleh kapan nomor nota debit itu dibuat, dan di sebelah kiri ada tanggal itu diisi dengan tanggal kapan nota debit dibuat. Dan yang di bawah nomor itu ada kepada siapa nota debit itu ditujukan, diisi dengan nama perusahaan dan nama alamat perusahaan yang dituju. Nah, dalam nota debit ini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom nomor, nomor barang, nomor kedua nama barang, nomor ketiga itu banyaknya, nomor keempat satuan, dan yang kelima itu jumlah. Di bagian tanda tangan itu ada bagian pembelian. Itu tuh lebih jelas kita lihat dan keterangan. Ada yang bertanya? Silakan, mungkin ada yang bertanya terkait apa ini mata atau saya bertanya kepada kalian. Ada yang bertanya? Tidak ada? Wah, pesertanya itu udah bisa nih. Peserta sudah bisa, dulu tadi ya. Kita udah bisa ya? Katanya, Mat, ya nota debit ini yang buat siapa? Yang membuat itu yang mengembalikan barang. Yang mengembalikan Barang. atau pembeli. Ya, sudah paham. Tidak bertanya, ternyata sudah paham. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, selamat kelompok 3, 4. Presentasinya. Ya, nanti dari kami semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang dong? Ya. Oke.
kelompok sudah tampil, sudah membahas ya, saya matikan dulu. Dan kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya yang presentasi dengan begitu jelas sekali ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini mendapatkan ilmu ya. Paparannya hebat-hebat dan teman-teman kalian tadi ya, sehingga kita semua ini membuat sesuatu menerima ataupun menambahkan ilmu untuk kita ya. Itu tadi terkait presentasi materi dokumen dan bagaimana cara membuat format-format dari dokumen transaksi. Ya, sudah jelas ya? Ya, sudah. Tadi pertama ada pilih jadi one Baik, lanjutkan lagi. Nah, kita sudah semua sudah saya sudah paham semua ya. Atau ada yang lupa. Nah, saya sudah paham semua terkait dengan laporan tadi tampilkan semua ya, sudah sangat jelas.
format dari faktur dan lain sebagainya, semua dokumen. Jadi ada pemahaman. Tapi paling tidak gimana yang sudah mengenal format dari transaksi. Kira-kira kesimpulan ini apa nih? Kesimpulan bagaimana ini? Ada yang bersedia menyimpulkan yang kita pelajari hari ini? Bisa? Silakan. Perlu saya tunjuk juga? Atau tunjuk diri dulu, silakan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan terkait materi format dokumen transaksi hari ini? Ada? Tunjuk aja ya. Anda coba simpulkan Anda. Simpulkan nggak apa kesimpulannya? Lihatnya sini nggak buat teman-teman? Nah, ya terlihat ya. Jadi kita belajar tentang bukti transaksi dokumen transaksi yang di mana di dalamnya berbeda formatnya dan juga fungsinya, dan kita sudah mengetahui itu hari ini dari pemaparan dari teman-teman. Terima kasih. Siapa lagi? Amat mau bilang? Boleh silakan. Amat bulan tadi ada bulan. Izin diinfokan kan untuk pembelajaran ini yang diantara tanggapan dari saya hal mengenai transaksi transaksi faktur dan kredit, mungkin itu memiliki fungsi dan namanya fungsi atau memiliki kegunaannya yang lebih tepatnya seperti apa. Dan untuk kalian semua mungkin mempelajari ini adalah ilmu yang kebutuhan kalian nanti. Mungkin seperti itu kan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Baik, selanjutnya apa yang kita ambil selesai habis itu saya sudah menyediakan kolom evaluasi via WA group, WA group dan WA grupnya akan diajarkan kepada untuk formulir yang akan diajarkan untuk karena ini penilaian itu ya. Kalau tadi ada penilaian kelompok itu, sekarang penilaian individu. Silakan 2 menit saya cukup. Coba cukup. 5 menit saya. 5 sampai 10 menit silakan kelihatan dulu. Sekarang buka HP-nya, buka WA-nya, kerjakannya. So, yang HP-nya belum ada silakan dikondisikan ya.
Kami menurut keadaan silakan untuk paket masing-masing kredit bisa ditambah lagi naik di sini bagian sudah masuk nih nilainya sudah ada nilainya lebar hari ini yang nilainya dari yang 95 95 sudah masuk semua kelihatannya videonya. Selanjutnya belum ada yang belum mengambil materi ini. 12 ya, 12 yang ini materi ini dan minggu depan kita akan melanjutkan untuk Oke, sebelum itu PR untuk hari ini kapan kalian dokumentasi yang bahas kalian masing-masing punya dokumen tersebut yang kalian entah itu misalkan kelompok atau pokoknya minggu depan kalian punya catatan catatan semuanya lengkap terkait bisa laporannya dan itu berhubungan dengan depan saya ketika banyak yang sudah mana depannya itu materi adalah meneruskan yang buat dari mana kita akan isi bagaimana cara mengisi kita nanti caranya kemudian mengisi faktur, mengisi akuntan dan sebagainya. Soal mudah-mudahan ada kesempatan bertemu lagi, ada usia semua, sehingga kita akan bisa melanjutkan materi ini. Ya. Amin. Itu materi untuk pengisian dari buku Fitran. Oke, sebelum lagi silakan cek lagi kesiapannya. Mungkin saya protokol kemudian ada cuma dulu kemudian saya silakan komputernya saya matikan dilakukan komputernya silakan matikan saja komputernya untuk yang sampingnya Oke, alhamdulillah
ABM hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nanti ketika yang sudah lulus mungkin akan bekerja di bidang ini atau melanjutkan pendidikan di bidang ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua ya untuk terima kasih untuk hari ini. Tadi kita sudah berdoa di awal, yaitu kita akan berdoa. Itu dulu dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa silakan dipimpin oleh Akbar, silakan ya, pimpin doa Akbar. Sebelum mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja? Halo? Semalam keluarga free. Halo, Pak Taufik, gimana Pak Taufik, udah selesai? Sudah Bu, kedengaran Bu suaranya? Oke, kedengaran suaranya Pak Oh iya Taufik. Bu. Baik, Pak Fajar ini gimana ya? Nanti saya mau ditutup. Ini nih Pak Fajar nih. Baik, Pak Fajar mau komentarin mungkin Pak Fajar. Masih mute Pak. Masih mute. Pak Taufik, kedengaran suara kami? Oke. Kedengaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf nggak maksimal ya Bapak Ibu untuk melihatnya. Ya sama saya juga. Iya. Jadi gini Pak Taufik, saya sudah cek kembali nih. Nah, RPP-nya kalau saya nggak silap kemarin tuh saya katakan coba perhatikan kembali tujuan pembelajarannya. Nah, ketika saya lihat di tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik dan pendidik melihat tampilan slide PowerPoint, video YouTube, dan berdiskusi tentang pencatatan bukti transaksi, peserta didik mampu memeriksa format bukti transaksi, begitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam bayangan saya, Bapak hanya menayangkan video, diskusi, udah selesai nih kegiatan kita nih. Karena di dalam kegiatan tujuan pembelajaran itu ada yang namanya konsep ABCD, audience, behavior, dan condition. Nah, di conditionnya saya perhatikan hanya melihat tampilan slide PowerPoint, video YouTube, diskusi gitu. Itulah kegiatan yang mungkin dalam bayangan awal saya yang akan Bapak laksanakan dalam pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian saya scroll nih ke bawah. Oh, ternyata ini pakai model pembelajaran ya gitu. Ada di sini penentuan pertanyaan mendasar, seterusnya sampai dengan sintaks, menguji hasil. Ini pakai PJBL Pak ya? Iya Pak, PJBL. Nah, pakai PJBL gitu. Nah, saya lihat ini di antara tujuan dan kegiatan intinya loh sedikit berbeda gitu. Kenapa sih enggak? Saya ingin tahu tuh dasarnya Pak Taufik, kenapa enggak memasukkan conditionnya itu di PJBL-nya? Nah, itu dia. Karena ketika kita masukkan PJBL, Project Based Learning, itu bisa saja kita menayangkan video, karena di dalamnya sudah include, kita juga bisa menayangkan PowerPoint,
mungkin itu bisa kita masukkan di penentuan pertanyaan mendasar nih. Gitu. Jadi Oh iya bisa Pak, di fase 1 Pak ya? masukkan di situ, iya. Karena di sini Iya, iya, saya lihat di sini bisa masuk ke situ yang Bapak lihat Bapak buat tadi setelah peserta didik melihat tampilan slide PowerPoint. Nah, itu bisa sebagai pemicu lah kita buatkan di pertanyaan mendasar tadi. Nah, saya ingin tahu tuh pendapat dari Pak Taufik. Nah, apa sih dasarnya tidak memasukkan model pembelajaran PJBL yang sudah Bapak buat sintaksnya di kegiatan inti di tujuan pembelajaran. Mengingat tujuan pembelajaran itu harus ada audiensnya, behavior, condition, dan degree. Jadi ya Bapak, karena menurut saya ketika Bapak masuk di PJBL di condition, melalui pembelajaran project based learning, itu bisa saja menurut pendapat saya nih ya sudah include video dan slide PowerPoint di situ ya. Karena itu sebagai sumber belajar peserta didik. Nah, itu yang pertama mengenai tanggapan Pak Taufik dasar juga tujuan pembelajarannya. Karena ini pernah saya singgung seingat saya ini ketika teaching kemarin kalau saya nggak silap itu mohon diperhatikan kembali saya katakan tujuan pembelajarannya dengan penyusunan tujuan pembelajarannya. Mungkin itu yang pertama dulu Pak Taufik, boleh ditanggapi? iya, iya. Maksudnya berarti di tujuan itu gini Pak, yang maksud Bapak itu memasukkan melalui pembelajaran PJBL gitu Pak ya? Iya, ini kan saya lihat nih tujuan yang Bapak buat ini, kalau saya lihat yang boldnya itu asumsi saya itu adalah sebuah conditionnya. Iya Pak ya. Nah, setelah Ya, jadi peserta itu didik dan pendidik ya. melihat tampilan slide PowerPoint, video YouTube, itu kan kondisinya berarti ya. Nah, begitu juga di Iya, Pak. Tujuan pembelajaran 341 3331. Saya heran nih kenapa bisa lompat-lompat ya. Iya. Itu Pak 33 itu kan lanjutan dari sebelumnya Pak, dari LPP sebelumnya. Iya, maksudnya berarti sudah dibahas nih 332, 33. Gimana nih lihatnya? Gimana Pak? Maaf Pak suaranya. Bentar, ini saya lihat dulu. Oh, berarti dari IPK 331 diambil satu tujuan pembelajaran ya. Dari IPK 334 itu diambil satu pembelajaran. Oke, nggak ada masalah. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa conditionnya nggak langsung kita buat saja model pembelajaran PJBL gitu? Karena ketika Bapak buat tujuan pembelajarannya seperti ini, belum mencerminkan dari kegiatan inti yang Bapak laksanakan. Begitu. Tapi ya itu kalau memang mempunyai argumen yang juga logis, ya nggak ada masalah ke kitanya gitu. Ya Pak ya. Memang ketika dulu sih saya seperti itu Pak ya. Melalui pembelajaran project based learning, peserta didik mampu misalkan membuat jadi transaksi dengan benar misalkan. Memang ketika kemarin diskusi dengan rekan-rekan yang lain, saya lihat rekan yang lain ada yang membuat yang seperti ini selama saya itu mungkin ini jadi ilmu baru bagi saya sehingga saya coba gitu Pak membuat tujuan seperti ini. Memang awalnya sih saya memang seperti itu Pak, kayak misalkan ketika di peer teaching saya masih memakai yang tujuan itu seperti gini dengan model pembelajaran PBL peserta didik mampu. Nah seperti itu Pak asalnya, karena memang saya dapat tambahan ilmu dan saya rasa pengen saya coba maksudnya gitu Pak, sehingga saya pakai ini gitu Pak. Kalau memang belum tepat mungkin nanti saya koreksi lagi Pak. Baik, untuk tujuannya.
kalau memang yang Bapak sampaikan tadi itu memang ada dasarnya, saya nggak ada masalah gitu kalau memang itu ada dasarnya gitu. Tetapi sepemahaman saya tadi, kondisinya tadi itu kurang lebih menggambarkan kegiatan pembelajaran Kakak yang juga. kita laksanakan. Berapa tahun? Oh iya Pak, ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian Di situ Pak ya, saya satu kurang lagi, tepatnya Pak ya. satu lagi, Berarti Kakak lebih 6 tahun ini lebih. memang yang itu bisa masuk ke sudah- ini Pak ya? Belum. ya, Pak ya. kenapa Pak? Yang berarti yang kata-kata misalkan setelah peserta didik melihat video dan lain sebagainya, berarti bisa dipakai di fase 1 di inti Pak ya? Nah, gini Pak maksud Kegiatan saya. inti. Nah, tujuan pembelajaran tadi kan harus ada audience, behavior, Ya Pak. dan condition. Ya. Nah, kalaulah kita lihat kondisi yang Bapak bilang, Bapak buat ini, siswa hanya disuruh melihat video, slide PowerPoint, diskusi udah selesai, gitu. Jadi siswa nggak perlu lagi mencari, nggak perlu melaksanakan sintaks-sintaks yang ada di bawah ini. Oh iya. Karena ada sini Bapak buat mendesain pelaksanaan proyek, menyusun jadwal proyek gitu. Karena kondisi yang mau diajarkan ke siswa hanya melihat tayangan slide PowerPoint, video YouTube, diskusi udah selesai. Gitu. Jadi itu kurang mencerminkan dari kegiatan inti yang Bapak laksanakan. Tetapi kalau memang Bapak mempunyai dasar yang kuat, kenapa membuat seperti ini? Saya terima saja, nggak ada masalah gitu. Nah itu saya butuh Bapak meyakinkan saya kenapa dasar Bapak membuat seperti ini. Itu yang pertama yang tadi ya yang jadi bahan diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya apakah ini memang format RPP-nya sudah sesuai dari yang dari Unimed Pak ya? Insya Allah Pak, itu modul yang di share oleh Unimed, meskipun untuk format yang disampaikan kemudian memang agak kurang sih Pak, kayak model dan sebagainya nggak ada. Tapi dari modul yang dari Unimed itu ada Pak, sehingga saya lengkap aja semua. Oh, gitu. Ada metode di bawah di cari kan. Format yang disiapkan oleh Unimed bagaimana Pak? Format dari Unimed itu tidak ada menuliskan model, metode, dan pendekatan Pak. Itu jadi masuk di awal di tujuan. Misalkan melalui pendekatan TIPEK dan model pembelajaran PJBL, maka pelestarian masuk di situ Pak. Baik. Nah, dia RPP yang kita sering sebutkan RPP 1 lembar, dia sebenarnya hanya mengurangi komponen yang ada di RPP tersebut. Jadi menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan penilaian. Ketika kita masukkan melalui model pembelajaran, maka secara implisit memang sudah ada kita buat situ model pembelajaran, tetapi secara eksplisit nggak ada kita tuliskan, gitu. Maka walaupun dia 3 komponen tanpa ditulis, tetapi sebenarnya sudah beberapa komponen kita masukkan ke situ gitu. Maka kalau saya pribadi saya nggak pernah mempermasalahkan mau dia RPP 1 lembar, mau RPP 3 komponen ataupun 13 komponen, itu saya nggak pernah mempermasalahkannya. Intinya guru mengajar, itu kalau saya pribadi yang diajarkannya sesuai dengan RPP yang disampaikannya. Nah jadi kalau saya Bapak coba cek kembali format yang sudah disiapkan oleh Unimed. Nah, itu mungkin jadi bahan perhatian dalam penyusunan RPP-nya. Nah, untuk materi pengajaran pada siang hari ini, saya mohon maaf, 1000 maaf, karena memang nggak bisa mendengar. Pada saat itu saya terjebak duduk di depan gitu. Tadi pada Pak Arhamar, saya duduknya agak di belakang. Ini tiba-tiba kawan minta rocker, maka saya di depan, saya nggak bisa hidupkan suara. Saya hanya melihatnya. Namun nggak salah juga, nanti Bapak bisa share sama saya video rekamannya, biar saya tonton ulang kembali bagaimana pelaksanaannya apakah sesuai dengan fase-fase yang sudah ada di kegiatan inti. Itu dia. Jadi ya Pak, insya Allah nanti. kalau saya menilainya apa yang sudah ditulis itulah yang dikerjakan.
Nah, kalau kita mau melakukan improvisasi, ya nggak ada masalah, silakan saja. Tetapi apa yang kita tulis ini, yang mau kita rencanakan tadi, supaya tujuan pembelajaran, pada intinya Bapak buat kegiatan inti supaya mempermudah kita sebagai guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Begitu ya Pak ya. Nah, ketika kita Ya, Pak, sudah terima kasih, merancang Pak. nih, kita rancang nih, ini yang akan saya lakukan, ini A, B, C, D, dan seterusnya, supaya tujuan pembelajaran yang ada 3 poin ini terpenuhi. Kan kurang lebih seperti itu dia. Nah, oleh karena itu, ini sudah kita rancang, maka sebisa mungkin inilah yang akan kita laksanakan, karena mungkin dengan cara inilah kita anggap tujuan pembelajaran tadi dapat terrealisasi dengan sebaik mungkin. Jadi makanya ketika saya melihat micro teaching atau PPL dan sebagainya, saya akan membandingkan RPP yang sudah dibuat dengan RPP yang dilaksanakan atau realisasinya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara yang ditulis dengan yang dilaksanakan. Jadi kalau saya lihat di kegiatan inti ini nggak ada nggak saya permasalahkan. Saya pikir ini sudah oke, sudah bisa gitu di kegiatan pendahuluan dan sampai penutupan sudah nggak saya permasalahkan lagi. Hanya satu di RPP tujuan pembelajarannya, dan untuk pelaksanaan pembelajarannya mungkin saya nanti bisa minta video rekaman dari Pak Taufik. Mungkin begitu Ibu dosen, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Banyak Terima masukan kasih. Pak Taufik, banyak masukan dari GP Pak Fajar yang memang paham betul gimana teknis di lapangannya, gimana teknis di kelasnya. Ya kan Pak Fajar memang GP yang memang saat kita praktek pembelajaran memang apa lebih banyak bertindak GP ya Pak Fajar ya, kan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, seandainya Pak Fajar pun tidak komen di sini, nanti mungkin di LMS Pak Fajar banyak komen. Nah itu dia. Kadang kan keterbatasan mungkin Pak Fajar ini lagi rakor di Bali ya Pak ya? Iya Ibu. Nah, rakor di Bali. Sampai kapan pulangnya Pak? Insya Allah hari Kamis Ibu. Kamis ya. Nggak apa-apa Pak, yang kita tetap berlanjut aja. Kan kita 2 hari nih, paling besok Bu Pintu kali. Cuman yang lalu kita Bu Pintu terkendala ya Pak. Kemarin nggak praktek. Iya. Maunya Iya. Ibu itu jangan lagi di tempat yang sama Ibu. Itu dia, udah estimasi, udah antisipasi harusnya kan Pak, Iya. kemana gitu kan. Karena kan udah yang di praktek kedua nih kan, set kedua, seperti itu. Iya. Iyalah semoga lah untuk besok itu kita ada mungkin satu lagi Bu Pintu, cuman mungkin nggak terlalu lama. Saya rasa kita tutup ya Pak untuk Pak Taufik ya Pak. Baik Ibu, baik. Saya juga mau kembali ke ke ruangan baik. tadi. Iya. Nanti kita mungkin sambung setelah Bu Asri Lolo, nanti mungkin setelah istirahat Pak ya. Nanti kita dikabarin sama dia. Oke. Makasih banyak Pak Fajar, makasih banyak Pak Taufik. Kita tutup room ini ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya stop recordingnya.